Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima tentang perbuatan bid'ah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan di dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadisul khamisu, utawi iki iku hadis kang kaping 5. An ummil mukminina, saking ibuke pira-pira wong mukmin, Ummi Abdillah, rupane ibuke Abdullah, Aisyah, nggih menika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ngendika sinten Aisyah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge ahdasa kang nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun, hadza ya iki amr, ma ing barang, laisa kang ora ana apa ma ora ana iku minhu saking amrina, fahuwa mongko utawi amrina iku radun den tolak. Rawahu nyritakake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, lan ing dalem riwayat suwiji, man sapa wonge amila ngamal sapa man amalan ing amal, laisa kang ora ana iku alaihi ing atase amal apa amruna perintah ingsun, fahuwa mongko utawi amal iku raddun den tolak. Pemirsa, mari kita pahami hadis ini. Hadis ini bersumber dari Sayyidah Aisyah, salah satu istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut sebagai Ummul Mukminin, artinya ibunya orang-orang yang beriman, ibunya orang-orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa semua istri-istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ibu dari kita semua. Maka tidak boleh istri Rasulullah ketika Rasulullah meninggal dunia kemudian diistri oleh sahabat, maka tidak boleh, karena istri Rasulullah adalah ibunya dari orang-orang mukmin. Ummi Abdillah, kita ketahui bersama bahwa Rasulullah itu mempunyai anak, jumlahnya ada 7, yang ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah, ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Nah, yang Abdullah ini adalah lahir dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama yang sebelumnya tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu ditolak. Dalam artian tidak diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini terkadang banyak orang yang tidak bisa memahami secara tekstual maupun kontekstual. Kalau kita melihat dari tekstual, apa-apa yang dulu zaman Rasulullah tidak ada, sekarang kok ada, maka itu bid'ah. Lah kita harus pahami betul. Yang namanya bid'ah, kalau menurut Syekh Ibnu Abdissalam, dikatakan semua perbuatan yang belum pernah ada contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu namanya bid'ah. Nah, kalau sudah demikian, maka seluruh apapun yang sekarang terjadi di sekarang ini, itu ya juga bid'ah. Sekarang ada motor, ada mobil, ada televisi, ada HP, bahkan ini ada acara syuting, itu semuanya bid'ah. Maka bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi 5. Yang dalam hal ini akan kita bahas sampai tuntas insya Allah. Yang pertama, ada yang disebut bid'ah wajibah. Di sini bid'ah tapi hukumnya wajib. Contohnya seperti mengaji ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kita ketahui bersama, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, untuk memahami isi kandungan hadis, maka dibutuhkan piranti, yaitu yang disebut ilmu alat. Salah satu di antaranya adalah ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Karena mustahil kalau orang bisa memahami Al-Quran, orang bisa memahami hadis tanpa adanya piranti yang disebut ilmu alat tersebut, ilmu nahwu ataupun ilmu sharaf. Oleh karenanya, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama adalah bid'ah wajibah, bid'ah yang hukumnya wajib. Di dalam pondok pesantren yang namanya pelajaran ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, itu menjadi pelajaran yang penting sebelum mempelajari ilmu fikih. Karena di dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf, kita tidak hanya mengetahui arti dalam bahasa Arab, tapi kita mengetahui struktur atau kosakata. Karena setiap kata itu memiliki makna yang tidak sama. Satu contoh, di dalam ilmu sharaf itu ada yang namanya fi'il madhi, ada yang namanya fi'il mudhari', ada yang namanya fi'il amr, ada yang namanya fi'il nahi. Itu walaupun maknanya sama, tapi ada perbedaan. Contoh fa'ala. Fa'ala itu fi'il madhi. Itu berarti menunjukkan waktu yang lampau. Berarti kegiatan yang dilakukan sudah berjalan. Sementara kalau fi'il mudhari', yaf'ulu contohnya, itu menunjukkan kegiatan yang saat ini masih dikerjakan atau akan dikerjakan. Maka zamannya adalah istiqbal. Kita memahami dua fi'il saja yang berbeda ini, kita akan tahu betul posisinya. Tetapi kalau orang tidak memahami kaidah ilmu alat, ilmu nahwu maupun ilmu sharaf, maka akan menerjemahkan Al-Quran secara bebas.
Ini yang dimaksud sudah berjalan atau saat ini masih dikerjakan. Maka salah satu contoh di dalam Al-Quran ada ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata yang pertama adalah yusalluna, kata yang kedua adalah sallu. Yusalluna itu fi'il mudhari yang artinya zamannya istiqbal. Maka keterangannya di dalam tafsir itu bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat terus-menerus membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang-orang beriman, shollu ini adalah fi'il amr, menunjukkan perintah. Allah dan malaikat itu senantiasa membaca sholawat, maka kita sebagai umatnya Rasulullah harus membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya sekedar satu contoh. Kalau kita bisa memahami ilmu alat, yaitu contohnya nahwu dan juga sharaf, fa insyaallah maka kita tidak akan terpeleset di dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bid'ah muharramah. Di sini bid'ah yang hukumnya haram. Kalau kita menjalankan secara otomatis kita mendapatkan dosa. Contohnya seperti mengikuti madhab Qadariyah atau juga mengikuti madhab Jabariyah atau juga mengikuti madhab Jismiyah. Madhab Qadariyah, madhab Jabariyah, madhab Jismiyah ini adalah madhab yang haram, kita tidak boleh mengikutinya karena di dalam madhab tersebut dijelaskan bahwasanya Allah memiliki kekuasaan penuh, dalam artian orang baik mau dimasukkan surga ya terserah Allah, orang jelek mau dimasukkan neraka yang terserah Allah, atau juga sebaliknya, orang baik mau dimasukkan neraka ya boleh-boleh saja, orang jelek mau dimasukkan surga ya boleh-boleh saja. Apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak berpengaruh apapun, maka itu akan menjadi bahaya. Dan sebaliknya, bahwasanya manusia itu memiliki takdirnya sendiri. Allah tidak punya kuasa apapun. Kalau kita ingin masuk surga, ya maka kita sendiri yang memilih jalannya. Kalau kita ingin masuk neraka, ya kita sendiri yang memilih jalannya. Tidak ada pengaruhnya Allah sama sekali. Maka madhab-madhab tersebut ini haram hukumnya. Apalagi madhab yang jismiyah, itu menyerupakan Allah seperti manusia. Allah ya punya tangan, Allah ya punya kaki, Allah punya mata, Allah punya telinga, dan lain sebagainya. Dianggap mata Allah ya sama seperti kita, telinga Allah ya sama seperti kita. Itu yang namanya madhab jismiyah, menyerupakan Allah dengan makhluk seperti jisim, punya mata, punya telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Maka pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di era sekarang ini, zaman semakin canggih, segala sesuatu bisa kita dapat dari internet, maka kita harus betul-betul punya filter, bisa memilah dan memilih kira-kira manakah ajaran yang patut kita ikuti dan kira-kira manakah ajaran yang tidak patut kita ikuti. Karena semua zaman di internet ini semuanya bebas, semua bisa kita miliki, semua kita bisa terima. Kabar dari dunia saat ini kita bisa menikmati saat ini juga. Oleh karenanya filter penyaringan itu sangat-sangatlah penting.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah bid'ah mandubah. Bid'ah mandubah adalah bid'ah yang hukumnya adalah sunnah. Di sini dicontohkan seperti membangun pondok pesantren, membangun madrasah diniyah, membangun TPQ, membangun majelis taklim, membangun sekolahan. Itu semua adalah contoh-contoh dari bid'ah mandubah. Saya yakin sekarang ini banyak pondok pesantren. Kenapa kok justru malah pondok pesantren banyak digemari? Nah, kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di zaman sekarang ini pendidikan adalah sangatlah penting, apalagi pendidikan agama Islam. Maka sudah sepantasnya kalau seperti bangunan pondok pesantren, bangunan madrasah diniyah, TPQ, majelis taklim dan sejenisnya itu harus ada. Karena apa? Man laisa syaikhon fa syaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Yang namanya pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ itu adalah satu mata rantai dari satu guru ke guru. Kita mondok di satu tempat, kita punya kiai, kiainya dulu mondok di satu tempat, punya kiai, kiainya dulu mondok, terus sambung menyambung sampai dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mustahil kalau kita ingin mengkaji agama Islam tanpa melalui guru. Walaupun kita bisa melihat sumber-sumber yang ada sekarang ini hanya dengan cukup satu klik di internet semuanya muncul, tapi tadi saya katakan tanpa guru maka gurunya adalah setan. Maka internet itu hanya sebagai jembatan saja, hanya untuk mempercepat saja, tapi segala sesuatunya harus kita cocokkan dengan guru kita, atau kita cocokkan dengan sumber-sumber yang ada. Tidak kita terima secara langsung, maka itu akan membahayakan. Apalagi internet itu ada suara tapi tanpa rupa. Kalau dalam lagunya itu ono suarane ra ono rupane entut jenenge. Maka kalau menurut saya, orang yang ngajinya itu hanya melalui internet, ya boleh dikatakan dia berarti ngaji di majelis taklim asilitiyah. Mohon maaf. Karena apa? Ini untuk introspeksi kita bersama, bahwa jangan sampai kita salah dalam memilih guru. Oleh karenanya, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita titipkan anak-anak kita di pondok pesantren, madrasah diniyah, di TPQ, majelis taklim dan lain sebagainya. Tapi jangan asal pondok pesantren, jangan asal madrasah diniyah, jangan asal TPQ, tapi benar-benar kita lihat dulu, kita survei dulu siapa pengasuhnya. Jangan sampai ketika kita masuk ternyata kita salah pilih pondok pesantren. Karena zaman sekarang siapapun boleh mendirikan pondok pesantren. Tapi kalau kita salah masukkan anak ke pondok pesantren, maka keluar anak kita tidak menjadi solih-solihah, justru malah mengikuti Islam-Islam yang garis keras, yang radikal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik.
Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah adalah bid'ah yang hukumnya makruh. Kita ketahui bersama yang namanya makruh adalah jika dilakukan ya tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan justru kita mendapatkan pahala. Di sini contohnya adalah menghias-hiasi masjid. Artinya pembangunan masjid, pembangunan musola itu sangat-sangat penting. Karena masjid dan musola itu adalah baitullah, rumahnya Allah, tempat untuk ibadah. Tapi sebagai pengurus masjid harus bisa melihat apa gunanya masjidnya indah sementara kosong jamaah. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Masjidnya dibangun indah hanya sebagai pariwisata, hanya sebagai tamasya. Orang-orang datang berkunjung hanya melihat-lihat, tapi mereka mengabaikan bahwa masjid adalah tempat ibadah. Maka inilah yang dihukumi makruh. Oleh karenanya, membangun masjid itu penting, tapi kita harus bisa melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita lihat Masjidil Haram, kalau kita lihat Masjid Nabawi, bangunannya indah, tapi sesuai jamaahnya juga membludak. Dan konon orang-orang yang sudah ada di sana, itu sebelum adzan saja, itu jamaah sudah penuh. Apalagi kalau sudah adzan. Nah, coba bayangkan kalau di masjid-masjid kita, terkadang sampai-sampai sudah qomat, tapi jamaahnya belum ada. Sampai terkadang ada istilah sing buka ilawang yo kuwi, sing ngurupke lampu yo kuwi, sing nyekleke speaker yo kuwi, sing adzan yo kuwi, sing sholawatan yo kuwi, sing qomat yo kuwi, sing imami yo kuwi, sampai sing makmum yo kuwi. Terus yang lain kemana? Ini sampai-sampai ada kejadian semacam itu. Dan saya pernah membuktikannya sendiri langsung. Ketika saya ada pengajian kebetulan di daerah pedesaan pegunungan, saya sebutkan nama kecamatannya aja, yaitu Petung Kriyono. Saya sebutkan desanya, tak hanya di Petung Kriyono. Saya pas kebetulan mampir di salah satu masjid. Nah, saya melihat sampai-sampai saya dengan teman-teman saya itu akhirnya gendu-gendu rasa, bahasane dongeng lirihan, karena pas orangnya ada di situ. Oh ya berarti ya selama ini sing pernah diceritake wonge kuwi-kuwi iki ya cok iki ya entuk. Dan orangnya betul-betul seperti itu. Dadi yo buka dhewe, ngurupke lampu dhewe, nganti tekan ngimami dhewe. Qomati yo dhewe. Padahal makmumnya tidak ada. Berarti kan yo imam sekaligus makmum. Dan itu betul-betul terjadi, bukan omong kosong. Maka kembali menghias-hiasi masjid sampai indah itu ya bagus, tapi tidak ada gunanya kalau jumlah jamaahnya ternyata kosong. Apa gunanya wadah tapi kalau tidak ada isinya? Yang penting adalah isi, urusan wadah belakangan. Mutiara Hikmah Batik TV yang berbahagia, untuk yang terakhir kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah yang kelima adalah bid'ah mubahah. Bid'ah yang dihukumi jaiz atau boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh. Di sini dicontohkan seperti variasi tentang menu makan, minum, dan juga pakaian. Yang namanya makanan, yang namanya minuman, dan pakaian
Untuk saat ini terkadang setiap hari, mungkin setiap bulan, apalagi setiap tahun, itu pasti ada menu-menu yang terbaru, atau boleh dikatakan ada variasi-variasi yang sedang tren saat ini. Kalau ibarat kata, saya kasih contoh, ibarat makanan tahu saja, itu ya banyak sebutannya. Ono tahu sumpel, ono tahu gejrot, ono tahu sumedang, ono tahu bulat digoreng dadakan, ya toh, dan tahu-tahu yang lain. Ini membentuk makanan-makanan seperti itu jais, boleh-boleh saja, tidak apa-apa, ya toh. Yang penting kata kunci kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita kenakan itu adalah yang halalan thayyiban. Halal itu berarti diperbolehkan menurut agama Islam. Thayyiban itu baik untuk kesehatan badan. Karena belum tentu yang halal baik untuk kesehatan badan. Salah satu contoh, yang namanya sate kambing itu halal, tapi tidak baik untuk orang-orang yang menderita penyakit darah tinggi. Yang namanya sayur-sayuran itu baik, tapi tidak baik untuk orang-orang yang kena penyakit asam urat. Oleh karenanya, agama mengajarkan kepada kita apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita kenakan itu adalah barang-barang yang halalan thayyiban. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setelah kita melihat, mendengar bersama penjelasan tentang bahwa mengada-ada perkara yang sebelumnya belum ada contoh dari Rasulullah, itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang tertolak itu adalah bid'ah yang muharramah, bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Adapun bid'ah-bid'ah yang lain, inovasi, kalau saya katakan bid'ah itu inovasi yang lain, yang wajibah, yang mandubah, maka itu boleh, tidak ada masalah. Oleh karenanya, untuk saat ini jangan mudah kita membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Karena kita harus mempunyai pendapat, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku ya amalku, amalmu ya amalmu. Mana yang baik, mana yang benar, kita tunggu saja besok di akhirat. Kira-kira yang baik yang mana, yang benar siapa, wallahu a'lam. Yang terpenting, semua yang kita kerjakan untuk saudara-saudara kita, kita punya pegangan tersendiri, kita punya hujah sendiri. Jangan mudah menyalahkan amalan-amalan saudara sesama muslim. Yang terpenting bagi kita, mari kita introspeksi, mari kita koreksi bahwasanya semua yang diucapkan oleh Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Rasulullah, semoga kita bisa mengikuti suri tauladan beliau. Karena apa yang dikatakan Rasulullah itu disebut sunnah qauliyah, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut sunnah fi'liyah. Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah hanya diam. Yang melakukan adalah para sahabat. Itu juga namanya sunnah taqririyah. Maka ada 3 sunnah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Asalkan ada contoh dari Rasulullah, baik itu contoh yang diucapkan oleh Rasulullah, maka jika kita melakukan, itu hukumnya adalah sunnah, bukan bid'ah. Seperti tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah. Itu banyak hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengucapkan la ilaha illallah atau istilahnya tahlilan itu hukumnya adalah sunnah, bukan bid'ah. Jadi yang perlu kita garis bawahi, yang tidak ada perintah dari Rasulullah itulah yang dinamakan bid'ah.
tapi kalau ada perintah dari Rasulullah, entah itu melalui ucapan Rasulullah, entah itu yang dilakukan Rasulullah, entah itu diamnya Rasulullah, maka itu namanya sunnah, bukan bid'ah. Yang bid'ah yang tadi di awal saya sampaikan, yang terbagi menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, dan yang terakhir ada bid'ah mubahah. Semoga saudara-saudaraku semuanya, pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara perdalam Al-Qur'an, perdalam hadis, dan perdalam kitab-kitab kuning. Dan secara otomatis apa yang kita perdalam, baik Al-Qur'an maupun hadis, harus melalui guru yang jelas, yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.